Salam kasih Kristus memperjumpakan kita di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Kita ada di hari ke-365. Ini hari yang terakhir di gerakan membaca Alkitab ini. Sungguh luar biasa kalau saudara sampai tiba pada hari yang terakhir ini. Ini semua cuma karena kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu, biarlah kerinduan kita membaca Alkitab itu akan terus kita buktikan. Sebab firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan karena itu kita akan membaca. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, oleh pertolongan-Mu, kami ada di hari ke-365, hari terakhir di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua bagian firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sudah dapat dibacakan. Biar ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di hari terakhir ini kami akan membaca dari kitab Wahyu pasal 22. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan membacakan, tapi juga semua yang akan mengikuti. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari ke-365 ini kita membaca dari Wahyu pasal 22. Ini pasal terakhir dari bagian Alkitab. Ada 21 ayat. Begini dikatakan. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat.
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu. Firman-Mu sudah dapat dibacakan dari hari pertama sampai hari ke-365. Kalau kami dapat membacakan, kalau tim multimedia dapat mempersiapkan ini, itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Itu semua cuma karena pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu, semua yang telah dibacakan, dikuduskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan semua dimanapun berada, yang tetap setia mengikuti bacaan firman ini, dari hari pertama sampai hari ke-365, diberkatilah mereka. Dan biar selesai membaca di 365 hari ini, kami semakin memiliki hati yang terus rindu membaca ulang lagi. Sehingga bacaan tidak berhenti, tapi terus menerus kami akan terus membaca dari tahun ke tahun. Sehingga kami bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman. Dan Tuhan kuduskan semua yang telah Tuhan libatkan, para pendeta, para diaken dan penatua yang Tuhan libatkan di membaca Alkitab ini. Diberkati Tuhan. Dan bahkan juga
Komisi Musik dan Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, yang Tuhan pakai menata, menyampaikan, membagikan firman Tuhan melalui gerakan membaca Alkitab ini. Diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji namamu Bapa. Biar Engkau yang sempurnakan kami dalam membaca firman-Mu di hari-hari selanjutnya. Sehingga bacaan firman Tuhan betul-betul dibacakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh tiba di hari ke 365. Digerakkan membaca Alkitab dalam 365 hari. Oh, sungguh luar biasa. Ini karena kemurahan Tuhan. Dan diberkatilah semua yang tetap taat, setia, tekun mengikuti bacaan firman Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-365. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2022. Biarlah dengan kita selesai mengikuti bacaan firman Tuhan dari Alkitab ini, kita semakin memiliki hati yang rindu untuk terus membaca dan membaca. Mempunyai hati yang terus mengikuti dan mengikuti lagi. Tanggal 1 Januari besok, tahun baru 2023, kita akan mulai lagi dengan bacaan yang baru. Kami berharap kita ikuti sehingga kita mau terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Trims.